Pemirsa, penyanyi dangdut Dewi Persik alias DP terdengar geram. Kekesalan pada seseorang itu diutarakannya di media sosial. Istri Angga Wijaya ini merasa difitnah oleh oknum yang mengaku mantan karyawannya. Ya, DP dituding sebagai orang yang tak tahu balas budi oleh orang dari akun Ita dan Iman. Alhasil DP tak tinggal diam. Melalui media sosial, pemilik goyang gergaji ini berusaha menjelaskan pokok persoalan dengan nada kesal. Itu kalau mau bikin kita itu jatuh-jatuh sejatuh-jatuhnya Iip. Ya Iip ya. Ingat Iip, Mami aja disuruh Iip nyanyi, gak pernah dibayar sama Iip. Iip jangan kayak begitu sama Mami ya Iip. Iip harus baik sama Mami ya. Sudah Mami panggil nih namanya Iip biar tenar. Anjay. Ingat ya, pokoknya kalau berteman sama Dewi Persik itu pasti beruntung. Soalnya apa? Misalkan dia orang kaya, pasti gratis kalau nyanyi sama Dewi Persik ya. Jadi kalau ada yang bilang Dewi Persik itu minta duit, atau ada yang bilang bahwa Dewi Persik itu gak modal. Ada yang bilang bahwa Dewi Persik itu pelit. Mana dong kru-krunya saya sini waktu syuting sama Dewi Persik? Yang kena hasutan itu loh. Iip, waktu lu syuting sama gue Iip, gimana Iip? Syuting Centini, syuting Nadine, syuting sinetron kisah nyata. Katanya Dewi Persik itu pelit. Iya, saking pelitnya ada 300 kru saya beli nasi semuanya. Sesuai pengakuan DP, perseteruan bermula dari sebuah perkenalan hingga akhirnya terlibat suatu proyek. Awalnya berjalan dengan baik, komunikasi DP dan Iman serta Ita berjalan lancar. Namun DP menyadari apa yang diberikan kepada Ita dan Iman tak sebanding dengan hasilnya. Bahkan menurut DP, namanya dicatut oleh kedua orang itu untuk berutang ke pihak lain. Itu sebabnya DP kesal hingga membuat klarifikasi. Jangan nagih sama saya. Uang sebanyak itu tiba-tiba langsung orangnya nggak tahu kemana dia akan menyelesaikan interior. Kalau saya sudah melunasi kan uang edan. Siapa sih nggak edan lama-lama kalau digituin. Terus mau mencemarkan nama saya, silakan lapor. Tak ruwek-ruwek sampai aku lihat ketemu mbak uangnya. Dari awal saya ketemu sama dia sehingga saya bekerja sama. Saya itu beli makanan 1000 besek buat orang-orang miskin ceritanya. Di restoran itu. Kemudian yang memperkenalkan saya dengan salah satu owner restoran itu adalah Ita. Ita pun yang minta kepada saya untuk kerjasama dengan salah satu restoran itu. Saya dapat 25%, orang itu dapat 75%. Itu pun saya nyanyi di tempat restoran itu tidak dibayar. Karena saya memang tidak minta bayaran, saya menganggap teman. Tak hanya itu, luapan emosi DP berlanjut. Jangan berbohong untuk menjatuhkan orang lain. Jangan jadi orang merugi dengan kezaliman yang kamu lakukan. Kamu lupa bahwa sebenarnya keburukan yang dilakukan sejatinya keburukan untuk dirimu sendiri. Terus tiba-tiba orang itu bilang saya kecintaan sama dia. Loh, saya kan sudah punya suami. Lopo. Kayak dikira perempuan nakal saya ini. Saya tuh perempuan baik-baik. Gak pernah saya namanya selingkuh-selingkuh atau suka sama laki-laki yang gimana-gimana. Bukan apa-apanya saya dibilang apa gitu. Sampai saya berantem. Kalau saya cerai, saya cerai sama suami-suami saya yang dulu. Suami-suami saya, siapapun itu yang pernah jadi suami saya. Yang penting bukan saya dulu. Mami ke Kalimantan aja dibayar 250 juta. Bonus biar krunya jalan-jalan ke Singapura dan nginep di hotel bintang 5. Iip aja tahu. Iip, Mami Dewi Persik gak dibayar loh kemarin waktu nyanyi Iip. Itu ada yang bilang bahwa Dewi Persik di-endorse loh, dibayar. Coba bayangkan bagaimana itu perasaan aku Iip. Iip jangan sombong ya Iip. Jadi manusia itu Iip. Iip gak boleh sombong ya Iip. Iip itu harus merendah.
Kita tuh tidak ada artinya apa-apa di mata Allah. Kita tuh tidak ada artinya apa-apa di mata Allah. Sementara itu, suasana haru terlihat pada keluarga Bahar. Sebab ibu dan anak Seruni dan Tiara Bahar terlihat sudah akrab. Mengingat Seruni dan Tiara sempat berseteru hingga Tiara kabur dari rumah ibunya di kawasan Menteng dan memilih tinggal di apartemen di kawasan Jatinegara. Seruni mengaku tak tega melihat putrinya tinggal sendiri dan akhirnya ia mengalah. Sebenarnya sih itu bentuk apa ya, kepedulianku sebagai seorang ibu ya, karena aku tahu dia posisinya di apartemen sendiri ya kan, pasti, dan aku tahu kan dia itu anaknya males, paling kalau apa-apa beli gitu. Makanya aku berinisiatif kesini untuk membawa menu masakan yang dia suka. Tak hanya masak bareng, tujuan Seruni mendatangi tempat tinggal Tiara adalah juga ingin mengajak putrinya pulang. Bagaimana tanggapan Tiara? Maukah ia pulang dan tinggal bersama kedua orang tuanya? Stasiun TV itu aku kan juga udah minta maaf. Cuman ya mungkin nggak tahu deh, tanyain aja anaknya sudah memaafkan aku dengan tulus apa belum. Kemarin tuh banyak banget orang yang bilang kayak apa ya, ih anak nih nggak bisa diatur ini itu segala macam. Saya kan kayak gini pasti kan karena ada sebabnya, nggak mungkin nggak ada sebabnya. Mungkin mama juga tahu maksudnya kenapa aku kayak gini. Gitu aja sih. Orang itu sampai kayak ngujat, bilang ini itu segala macam. Ya udah, lu tuh nggak tahu realnya kita kayak gimana gitu. Mungkin di infotainment juga kita juga sering berantem ya. Itu kalau nggak ada kamera itu lebih parah, berantemnya itu lebih parah. Ya, perseteruan Seruni dengan putri sambungnya bermula dari perselisihan biasa. Sebab sebagai ibu, Seruni sempat ngomel pada Tiara lantaran putrinya itu tidak disiplin soal bangun dan urusan pribadinya. Namun demikian, Seruni mengaku terlalu keras pada Tiara, sehingga ia pun merasa bersalah. Eko Bahar, suami Seruni sekaligus ayah Tiara, mengaku bingung mengetahui istri dan anaknya berselisih. Berharap dan berdoa aja semoga hal itu nggak terjadi lagi gitu. Tolong ibunya sabar. Gini loh, sebenarnya sih aku tiap hari memang gaya bahasaku seperti ini. Aku tuh keras ya kan. Cuman mungkin pada saat kemarin itu kita apa namanya ya, itu debat kecil lah katakan. Posisinya mungkin aku sedang capek karena aku tiap hari kan gimana caranya supaya bisa nyambung hidup, gimana caranya bisa yang di rumah itu makan gitu loh. Posisi saya di tengah seperti ini kan bingung, tapi ya mau nggak mau saya harus cari solusinya. Nah inilah solusinya yang saya harus cari. Saya harus ya ngebujuk mamanya, ngebujuk anaknya agar kiranya ya mereka bisa saling mengerti lah. Mama orangnya yang bisa melontarkan apa yang dia rasain, kalau aku tuh nggak bisa, jadi aku tuh lebih nahan. Jadi aku orangnya tuh terlalu apa ya, belak-belakan orangnya, kalau nggak suka ya nggak suka gitu. Dan aku begini karena posisinya sekarang ini lagi zamannya memang lagi susah. Kita bisa bertahan hidup aja udah alhamdulillah. Kalau memang posisi kemarin aku marah-marah, aku benar pada saat itu capek gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya sih kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu, lebih dewasa.